Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Anis Mardia, 2. Rizka Putri Pratama, 3. Eka Wahyu Setianingsih, 4. Ana Nurul Istiqomah, 5. Khairuddin, 6. Taufik Hidayat. Berikut presentasi hasil diskusi kami tentang dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah mulai berdiri pada tahun 750 Masehi seiring dengan jatuhnya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berasal dari 3 keturunan. Selanjutnya, masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang pertama, masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasit 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua, masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwawiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Diteruskan pada masa Abbasiyah ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Yang keempat, masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selanjutnya, masa kejayaan. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Al-Rashid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Al-Rashid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keagamaan terjamin walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Selanjutnya, masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemajuan di bidang kebudayaan antara lain, yang pertama, Istana Hashimiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbas As-Saftah. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Yang kedua, kota Baghdad. Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga, masjid-masjid pada masa itu berfungsi sebagai tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat menuntut ilmu. Kemudian, kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, yakni pembangunan bidang pertanian. Yang kedua, pembangunan bidang industri. Dan yang ketiga, pembangunan bidang perdagangan. Selanjutnya, kemajuan di bidang pendidikan.
dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, berdirinya lembaga pendidikan Darul Hikmah perguruan tinggi. Ada pula madrasah seperti MI, MTS, MA, dan lain-lain. Yang kedua, berdirinya kota kegiatan ilmu seperti Makkah, Madinah, Kuftah, Damaskus, Hujaz, Khairawan, Irak, dan Mesir. Yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal, antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Yang keempat, berkembangnya ilmu nakli, ilmu tafsir, tokohnya antara lain Ibnu Jafir At-Tabari dan lain-lain. Yang kelima, berkembangnya ilmu adli seperti ilmu kedokteran, at-tib, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang seni. Yang pertama, seni bahasa. Yang kedua, seni suara, seni musik, dan seni tari. Yang ketiga, seni rupa. Dan yang keempat, seni bangunan dan arsitektur. Berikut adalah faktor-faktor kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, pasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Yang kedua, konflik antara berbagai suku, bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Yang kelima, serangan bangsa Mongol. Dan pembahasan berikutnya adalah akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, Khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah dekat Baghdad sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.